lu dikasih otak sama Tuhan, tapi lu malah ngemis gitu loh. Kayak Oke, what's up sobat percelupan, gue Kelvin. gua Swain Mahiza. Gue behind the gap. Dan gue Joshua Kenji. Halo. Hari ini kita pengen membahas soal the privileges of being social media influencers. Sebuah disclaimer, kita nggak bilang diri kita influencer ya. Iya, kita Cuma nggak bilang ngobrol-ngobrol aja. kita Kan? ngobrol-ngobrol Iya, aja. Ini menurut lu pada aja ya. Iya. Sebenarnya apa sih privilege-nya punya banyak follower on social media, mau itu TikTok ataupun Instagram? Mungkin kalau Instagram lebih qualified yang ini karena udah centang birunya ya. Iya sih. Kalau kayak menghindar terus, dapat banyak gratisan atau gimana gitu? Ya nggak Swin, lu masih banyak kan dapat gratisan? Ini gratis. Iya. Nah, pizzanya gratis. Gue denger kaos lu gratis, Wen. Kaos gua gratis. Jadi kaos lu gratis. Misalnya kalau ke Bali gitu, terus gue lagi story di Bali nih, gue I made some minyak gitu kan, terus ada banyak langsung kayak luxury car companies yang kayak, woi mau nggak gue pinjemin lu kayak Ferrari bla 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 Mini Cooper gitu, gratis nih, tapi lu pura-pura lu nyewa dari kita aja gitu kayak, terus villa gratis. Gue nggak pernah terima endorsement sih sebenarnya. Apa lu karena lu banyak duit atau gimana Swin? Bukan kayak gitu juga, kayak kadang gue nggak enakan gitu orangnya. Ada beberapa yang kayak kalau misalnya baju ya brand lokal, taste gue tuh niche banget, gue nggak mau pakai baju yang gue nggak suka gitu misalnya ya. Kadang gue nggak promosiin, gue nggak terima endorsement, tapi malah gue beli barang mereka buat support mereka. I see. That's Gitu. bagus, itu mindset yang Menarik sekali. Kalau Gaby gimana? Gue pengen tanya Gaby sih kayak, apakah gratisan paling aneh yang lu pernah dapetin? Ikan cupang. What? Ikan cupang? Belum lagi. Langsung ya? Udah disiapin jawabannya ikan cupang? Cupangnya mahal. Gak pakai mikir. Blue Rim gue nggak tahu. Yang mahal. gua- Yang putih terus yang ada biru-birunya gitu. Terus lu harus ngepost apa lu dikasih aja gitu kayak? Kan biasanya gitu Kan ya? ceritanya gue bikin poll nih di Instagram. Gue kayak bilang, gue beli ikan cupang lagi atau enggak gitu kan. Gue nggak kasih tahu kayak tipe yang spesifik gue pengen itu kayak apa kan. Terus tiba-tiba dia kayak approach gue terus itu kayak kasih gue di exact same type yang gue pengen. Jadi biasa brand kayak gitu ya, kayak tiba-tiba ngasih aja terus nggak disuruh ngapa-ngapain. Sebenarnya dia nggak suruh gue story, cuma Tapi dia itu kayak Nggak enak kan? guilt trip banget anjir. bukan gue enak sih, cuman kayak gimana ya? Nggak, kalau lu nggak post jadi nggak enak kan. Itu marketing by gitu. Iya sih benar sih. Guilt Tapi trip. orang gituin gue nggak tetep bantuin. Soalnya kampret, kayak maksa mojokin lu gitu. Paling tuh- Ada yang ngasih, tiba-tiba dapet alamat gue. Iya nih. Tapi kan emangnya gue nggak punya kontrak lagi kerja sama orang gitu. Oh, takutnya iya bisa. Jadi kayak semau maunya dia kayak, gue kirimin lu makanan. Oh ya udah, Ya lu makan gitu kan. makan aja. BTW ada yang gue kenal, dia tuh gede followernya kan. Jadi teman-teman kakaknya pengen banget nge-endorse adiknya, tapi udah tahu dia mahal. Jadi teman kakaknya langsung minta alamat kakaknya, langsung kirimin barang. And then kayak kakaknya bilang ke adiknya, BTW si temen gue kirimin lu barang, lu post ya. Kan BTF banget kan? Nggak enak. Apakah ini gunanya manajer? Apakah biar jadi Nah, bener kayak karena manajer itu kayak salah satu hal yang membantu influencer adalah biar nggak enakan kan? influencer. Betul. Jadi kayak yang nolak bukan kitanya langsung. Iya. Betul, kayak gitu. Bener juga. What about kayak kenalan sama orang? Apakah jadi lebih enak karena lu nggak perlu introduce diri lu sendiri? Atau malah kayak annoying karena lu juga nggak dapet privacy? Mungkin bisa mereka dulu yang Tanya jawab. Gaby, tanya Gaby. Kenapa perlempar-lemparan ya? Kenapa perlempar-lemparan? Jujur iya, a little bit. Kan kayak Pengen pamer tapi nggak enak. dulu gue jualan gitu kan. Iya. Terus orang tahu toko gue, reputasi gue jadi bagus gitu. Iya, toko lu yang bikin lu terkenal gitu ya? Part of it. Oke. Tapi gue nggak terkenal, lebih terkenal Kenji. Oper-operan terus. Perlempar terus kampret aja. Misalnya kalau orang blue tick misalnya kan, komen di sebuah tempat itu otomatis jadi top komen. Kayak misalnya kalau orang blue tick komen di misalnya di meme account atau di mana gitu tuh otomatis yang nge-like banyak banget karena lo punya opini itu ke amplify. Bener. Jadi sama opinion orang blue tick lebih meter. Tidak tahu kenapa kayak gitu. Gue komen pakai akun Soin Mahisa. Gue pengen punya kucing tapi nggak boleh sama nyokap. Likes-nya 5.000, aneh banget. Padahal kan nggak jelas gitu kan. Kayak nggak lucu anjing gitu. Nggak lucu banget. Nggak lucu sih. Apparently it's not even an opinion. It's just random. It's just me being a netizen gitu. Iya. Terus tadi Soin sebut kayak dengan fame ini gue jadi lebih atraktif. Apa itu betul Soin? Apakah itu betul? Aku tidak tahu, padahal aku tidak famous. Bacot. Tadi sebelum kamera rolling kayak gue ngerasa gue makin ganteng semenjak gue. Enggak, apakah berarti lu udah cukup ganteng apa kurang ganteng dulu? Jadi dulu
dulu sebelum gue punya toko eksis itu kayak gue bener-bener di-in gitu loh sama semua orang kayak ini orang culun banget kayak gue nggak ditemenin gitu deh pokoknya. Pas toko gue eksis dan makin pakai bisa fashionable gitu, orang-orang kayak woi kenalin dong ke Swain gitu. Apakah fame itu bisa menambah atraktivitas orang? Of course Bisa banget sih. soalnya Gaby, menurut Oke, gue, Gaby. Kita rem dulu bosku. Ini kita perlu opini cewek. Opini cewek apa? Iya banget sih. Iya banget ya. Yes, karena somehow orang yang punya fame gitu kayak they probably work hard for it and hard work is also attractive, right? Menarik. Achievement is attractive also gitu. Menarik. Kayak kalau gue jadi cewek, Iya. gue sih nggak mau sama cowok yang B aja gitu, yang kayak not making any karya gitu loh, yang nggak berkarya. Jadi menurut lo luar biasa dong. Lu nggak be aja dong. Dia bikin karya. Berarti dia atraktif. Gue belum sukses, gue masih bertumbuh sama kayak anak muda lainnya kayak lu juga. Kita kan masih jahat banget sama gue juga. kita belum Manipulation sukses. apa? Kita masih on the way, kita masih bertumbuh gitu. Iya Ken, gue tuh belum jadi apa-apa kayak lo. Maksud gue. Ini back to social media lagi ya, kan lu pernah cerita ke gue dulu kayak lu pernah disuruh apa menyumbang gereja atau apa gitu? Oh, ada temen SD lah, udah ratusan tahun nggak ketemu, tiba-tiba dia bilang ke gue, Swain, lu udah punya penghasilan kan? Tau-tau dia langsung kasih bill gereja ke gue. Gue kayak, hah? Nani? Gitu terus dia kayak, terus dia langsung kayak, nih, bill gereja. Terus gue kayak, maksud lu apa? Terus dia bilang, boleh nyumbang nggak? Hehe. Terus gue langsung marah, langsung marahin kayak, bro, lu tuh ya, lu dikasih otak sama Tuhan, tapi lu malah ngemis gitu loh. Kayak, lu tuh masih anak muda sama kayak gue, lu kreatif dong, lu bikin bazar kayak, lu bikin online virtual seminar apa kayak, cari profitnya yang masuk akal, jangan minta gitu loh. Sebenarnya Kayak, gue sih kalau minta nggak, yang parah tuh yang pas apa dia bilang dia guilt trip lu or something. iya, dia gitu kayak, woi, lu kan udah punya penghasilan, lu kan udah sukses, lu udah bisa bikin lagu lu semua danain sendiri. Oh iya. Nih, bill gereja, hehe. I think that's very unethical. Kalaupun misalnya mau nyumbang, kayak harus ngomongnya tuh ditata gitu kan. Benar. Iya kan, kayak lebih sopan kayak if you have extra, then if you wanna help the community, feel free to help gitu kan. Kayak it's a more ethical way dibanding, oi, nih bill gereja, hehe, nyumbang dong. Tuh kayak Menarik. Kalau Gaby gimana? Gaby punya pengalaman yang mirip-mirip gak? Di guilt trip teman kurang ajar gitu. Pertama kayak misalnya kan gak terlalu deket nih. Apa kabar? Iya, apa kabar? Pertama kayak Apa kabar? reply story dulu. Oke. Iya lucu banget nih gini. Habis itu kayak Gap kebetulan. Anjing, kebetulan itu. Gue benci banget kata-kata kebetulan bangsat. Coincidentally. Kebetulan nih. Tapi ya yaudahlah, kan kita juga ngerti lah. Kan cari duit itu susah lah ya, jadi kayak iya. Oke, Benar. jadi diplomatic answer ya, bagus. Iya. Jawaban diplomatis, benar Iya. sekali. Gue juga pernah experience hal yang mirip. Kayak ada temen yang gue ketemu tuh bener-bener cuma sekali doang. Terus tiba-tiba langsung kayak, woi Ken, apa kabar? BTW, follow sama repost ini dong, thank you. Kayak bener-bener, bahkan nggak tunggu gue balas dulu cuy. Kayak menurut gue sih itu rada kayak nyuruh. Itu annoying banget. Harus tahu etika juga. Benar. kalau nyuruh rada. Terus gue bisa tambahin insight sendiri soalnya gue pernah di dua sisi, di sisi konten kreator dan di sisi orang yang bekerja dengan konten kreator. Dan menurut gue kalau misalnya itu temen lu, kalau influencer itu temen lu, temen baik pun, lu apa salahnya lu tanya, misalnya gue temen lu ya, hey bro, what's up, how are you doing? I have a business right here and I think you're the right person to promote it and work with me as the marketing channel. Boleh nggak gue minta rate card lo? Gitu. Itu tuh lebih ethical. Dan kalau misalnya ada yang gituin ke gue sebagai gue content creator, gue nggak suruh dia bayar. Gitu. Tapi jangan karena lu nonton video ini lu minta nggak bayar. Tapi kalau Dimarahin music manager gue. Tadi iya mau apa? bener sih kalau misalnya temen, gue bantu aja gitu. Iya. Kayak apa Kalau salahnya kita baik-baik sih, misalnya? Karena kita semua emang gimana ya, saling bantu lah hitungannya lah. Kayak gue ada cerita dikit, misalnya kayak teman nyokap gitu. Teman nyokap tuh bisa kayak tiba-tiba kayak, Kenji sekarang ganteng banget, udah gede. Maksudnya kayak bantu promosiin, misalnya kayak ada buka PO bakso goreng. Boleh bantu promosiin bakso goreng gak kan? Bersyukurlah kalau ada teman yang emang pengen bantu. Sebenarnya emang kita pengen bantu, jujur aja kita pengen banget bantu. Cuman kalau misalnya approach-nya salah, jadi approach-nya tergantung approach-nya approach-nya iya gitu kayak kan. rada gimana Ini kan gitu. dari sisi yang minta bantuan.
Sedangkan dari sisi sebagai micro influencer tuh gimana cara nanggepin yang cara nolak yang paling apa ya, paling ethical ya? Yang paling jago manajer gue ya. Tapi Gimana? sebelum gue punya manajer, kadang gue saking overthinkingnya gue lupa bales terus orangnya cabut sendiri. Itu paling bener sih. Gue overthinking banget kalau soal nolak orang. Tapi sebenarnya kayak, hai, maaf terima kasih udah mau apresiasi bahwa saya bisa membantu bisnis Anda. Tapi mohon maaf sekali karena produk Mas atau Sis gitu kurang cocok dengan personal branding saya. BTW, jadi kan berarti gue bisa menyimpulkan bahwa kalian berdua sama-sama idealis. Gue tergantung. Kalau misalnya kayak story doang ya udah, gue mah terima-terima aja gitu. Kayak apa salahnya kalau misalnya kayak tante lagi itu, gue masih terima kok akhir-akhirnya. Misalkan soalnya orangnya idealis. Uang berapa yang bakal bikin lu berubah pikiran? Nggak bisa sih kayaknya. 100 juta, 200 juta. Nggak bisa. Soalnya, Are you sure? Soalnya Are you sure? Soalnya banyak banget. Even kalau gue buka request DM gue sekarang, itu banyak banget clothing brand lokal yang gede-gede banget, bayaran gede. Gue tolak semua. I think fashion cannot be forced. Tapi bener sih, lu hampir nggak pernah endorse baju yang nggak mirip sama style lu nggak sih? Iya, karena gue lebih appreciate ke artistrinya, kayak historinya lah, apa filosofi di balik ini. Jadi kayak it's all idealism. Tapi kalau mau hidup kayak gue, harus cari duit harus cari duitnya di hal lain. Harus cari duit di hal lain. Soalnya kan harus bisa napas juga kan, harus bisa Intinya makan. kalau mau jadi influencer yang ethical, lu harus punya duit dulu gitu kan. Benar. Exactly. Ya harus balance sih intinya, jangan terlalu idealis juga kayaknya nggak bagus ya. Nggak bagus. bener, Ntar lu nggak punya temen. Gue fix gak punya temen kalau gue idealis banget. Semuanya juga. Oke, jadi kan gue pernah ngomong sama di Clubhouse gitu kan. Iya. Terus kayak gue tanya dia, kan you're a very idealistic influencer dan hanya menerima brand yang dia suka, dan dia pun sering banget menolak brand-brand yang udah nyampe nih barangnya, pas dia cobain dia nggak suka dan dia akhirnya balikin dari refund. Oh shit. Tahu nggak? Itu gimana caranya ya kayak gitu? Nah itu menurut gue keren banget, dan kayak bahkan dia pernah taruh di Instagram dia kayak lo kalau ketik kata-kata refund di WhatsApp dia tuh ada kayak 40 matches. Dia sering banget nolak barang soalnya. Jadi dia mending rugi gitu ya. Mending rugi daripada itu. Dan gue tanya kan, apakah dari dulu seperti ini? Dia kan sekarang udah menjadi kayak, masa udah bisa mendapatkan earning yang sangat cukup dari being content creator gitu kan. Bisa nggak sih bener-bener idealis? Gue tanya kayak gitu kan. Dan jawaban dia adalah nggak bisa. Nggak bisa ya? Dulu aja. Dulu dia nggak filter kan? Bener, dulu dia nggak filter. Oh. Dia emang terima yang apa lagi tuh? Kayak misalnya terima yang kayak mungkin kurang setuju, mau kurang apa, tapi ya udahlah karena kan oke juga gitu offeringnya. Misalkan ada influencer yang minta gratisan, menurut kalian gimana? Itu sangat tidak etis. Mencari bukan? Bener. Ada nih ya kenalan gue, datengin tempat minum. Iya. Terus kayak besoknya tempat minum ini nge-post story. And then influencernya nge-reply story-nya, dia bilang, "Wah, tempat lu agak sepi nih. Jadiin gue BA aja biar rame." Itu mah gua anjing. Apa? Gue tadi pengen keep it on the low biar gak ketahuan. Kan gue bener. Itu gimana ya? Itu sebenarnya nggak gimana? Cara dia menyampaikan tuh yang salah aja. Iya, sebenarnya bisa. Bisa aja ngomong gitu. Hubungan lu sama dia sekarang gimana? Karena tadi gue tuh sengaja ngomong kayak gini biar lu nya enak. Dia influencer TikTok by the way. Jadi kayak gue tahu juga. Iya. Gue cewek. Intinya dia tiba-tiba ngomong di DM tempat tuh kayak sepi nih. Kayaknya butuh gue sebagai BA itu kayak itu pertama pretentious, kedua lu udah ngejek gue, lu minta bayar lu sebagai influencer kayak what? Iya. Dan baru kenal anjing, kalau Iya. teman lama mungkin bisa Iya, bercanda iya. kan. Ya kan? Terus tapi kayak kalau dari perspektif gua, ada beberapa kali influencer juga yang suka fashion bilang, ya kayak gitu kayak minta sepatu gratis. Gue kasih karena dia dengan sopan dan dia present dirinya tuh rapi. Jadi kayak ajarin nih kalau mau minta ini, gratis. kayak, "Hi Soin, I know you have like a business in fashion and I think I can propose a good collaboration with you. This is my insights, this is my profile visits, this is my tabs, and this is according to the AI buat kasih lihat ini audience interestnya bla bla bla. And lu mau nggak jadi sponsor personal branding gue atau gimana?" Tapi kan itu kan lebih terstruktur dan Itu kalau gue digituin gue mau aja sih. iya gue pasti mau. Dia pun meng-offer value. Bener. Iya. It was effective Itu how to gitu. sell yourself without being pretentious ini. Iya,
daripada jadiin gue BO dong, hahaha, toko lu gak rame loh, lu butuh gue tau gak sih, lu jelek Gue liat gitu. Tokped lu salesnya cuma 5 sehari ini gitu. Iya, makanya kayak Simbiosis. mutualisme. Betul sekali. Dan satu lagi yang gue perhatiin soal social media ya, kan ada yang namanya branding atau kayak self branding segala macam. Itu kadang-kadang lu harus bohong kan. Kayak sampai mana menurut lu bohong itu masih ethical. Kayak contoh lu misalkan beli something padahal lu nggak beli gitu, padahal di endorse. Atau yang sampai parah banget sampai lu bilang lu punya mobil ini padahal bukan, tapi demi Nah, branding gitu. Itu gini, yang menurut gue yang udah hancur gitu tuh, kayak lu exponentially saying that lu beli barang ini dan lu cerita bahwa lu ada dari dulu nggak sukses, sekarang sukses. Abis itu dengan barang yang bukan milik lu klaim jadi punya lu dan lu nganggap diri lu sukses dan lu bikin buku atau apa yang dijual gitu loh. Yang kayak dijual ke publik gitu. kayaknya soal hukum sponsor di Indonesia tuh belum jelas ya. Kalau di Amerika tuh setahu gue soalnya di saat lu sponsor sesuatu, lu harus kasih tahu sponsored content. Iya, iya. Kalau di sini tuh enggak. Jadi kayak lu bener-bener bisa bohong ya, bullshit Kayak your way bener-bener to kayak success apa, gitu. garis between content and content sponsor itu nggak ada gitu di sini. Lo bener-bener bisa bohong. Kayak zaman sekarang banyak juga influencer yang merasa tidak apa-apa kalau mereka itu belagak kaya gitu loh. Menurut gua salah. Somehow it's okay untuk orang kayak gini. Tapi mereka melandasi itu dengan kayak gue pengen biar lo pada semangat, biar menginspirasi. Gue ada satu hal ini rame banget. Jadi ada orang yang ngaku beli helikopter, padahal helikopternya tuh bisa disewa. Tapi dia ngaku punya dia foto di depan helikopternya, belaga sukses. Terus tau nggak apa? Jual kelas online, mereka jual course. Kayak join my 30 days course and you will be at the same place as I am. You wanna be rich? First you gotta have mindset. I think it's jahat lu ada in a way, tapi kayak kalau misalnya lu pernah ngikut kelas itu dan lu terbuka, ya bagus buat lu. Tapi begini Swain, gue pengen kayak kan content creator tuh some part of it adalah menjadi orang yang oportunis. Contohnya kayak misalnya let's say di TikTok gitu kan, teritori TikTok. Kalau misalnya ada sebuah tren yang sebenarnya itu bukan branding kita, tapi kita mencoba untuk jump in that trend agar biar kita bisa kayak ya keep on being relevant gitu kan. Gap, lo pernah nggak kayak misal ikutin tren yang sebenarnya nggak cocok sama lo, cuman kayak ya udah gitu? Enggak deh, Enggak ya? masih kayak Kalau dia being herself. iya, Dia being herself. Dia biar self banget sih. Dia being herself Kayak banget. Prime example of the content sama di asli sama persis. Kalau gue gimana Harus sih? Gue in real life sama online sama. Dulu kan lu hype bis, begaya tapi bokeh. Kan semua orang juga gitu. Dulu gue sama dia pinjem-pinjeman baju. Dulu gue sama dia lemari bisa mahal banget, tapi uang di kantong cuma 200.000. Mana duit lu, Kel? Lemari kita. Gitu. Iya, makanya kayak video pertama kita ya, Kel. Dulu gue maksudnya pengen keren aja kan. Jadi gue pernah sempet kayak baju tuh kita beli bersebarang bagi 2. Terus kita pinjem-pinjeman. Iya, biar bisa beli lebih mahal. biar bisa lebih mahal. Terus kan namanya juga apa ya? Waktu dulu kan bokeh kan, kayak masih bocil tapi pengen gaya-gayaan. Habis ketipu soalnya. Habis ketipu, gue sama Kelvin habis ketipu gak punya duit tapi masih pengen gaya. Jadi gue sorry patungan baju. Tapi sekarang susah karena Swin sudah lebih lebar. Iya. Gak bisa tuker-tukeran lagi. Apa hal paling gak enak yang kalian rasakan dengan memiliki angka sosial media yang tinggi? Oke. Lu pada maksudnya? Gue kira Kalian aja kayak gue Dia pengen, dong, gue dia pengen. dong. Iya. Kok gua? Tinggi, Lu juga. TikTok lu gede aja. Gue kira gue gede, tapi lu emang kalinya gue. So far belum ada terlalu gimana aja sih, cuman kayak mungkin untuk cari temen yang baik jadi lebih susah karena sekarang udah ada measure. Bener. Udah ada measure, cari Gue pengen kayak ngomongin ini banget. udah gitu Oke. terpaksa harus memotong kontak sama temen-temen yang lama. Gimana ya? Jadi karena banyak temen yang ngomong ini juga kayak, gue kenal sama Itsuin loh. Iya. Padahal dulu kayak teman main futsal di komplek doang iya. gitu kan. Terus jadi kayak karena sekarang gue punya some amount of audience atau tanda kutip influencer whatever, itu temen gue bisa menggunakan gue sebagai bargaining power. Jadi kayak, tenang, gue kenal Swain. Ntar gue bisa bantuin Amora, gue pegang gitu kan, kayak gitu kan. Terkadang banyak teman-teman lama kita yang justru kayak memisahkan diri sama kita, dan kalau mau deketin kita ada maunya. Gue ngerasa begitu sih. Gue punya teman yang punya sebuah florist. Kayak waktu dulu tuh gue pernah pengen bikin konten, gue perlu bunga. Rumah dia sama rumah gue deket banget.
Dan gue juga emang sering bantuin gitu kan kasarnya. Dan kayak gue bilang sama dia kayak, boleh nggak gue pinjem bunga lu bentar, gue bikin di mobil, gue minta 10 menit ntar gue balikin lagi. Terus kayak dia bilang, oh buat apa Ken? Buat TikTok sih, kalau nggak juga nggak apa-apa, gue mau beli. Oh emang follower lu berapa di TikTok? Gue langsung bilang, yaudah deh nggak usah, nggak apa-apa. Dan fun fact, 6 bulan kemudian minta gue promosiin toko dia. BTW gue juga pengen ada ngomong sesuatu yang menurut gue agak Distasteful. distasteful dan jujur gue terganggu dengarnya gitu kan. Cringe. Apa tuh? Kayak cringe sih. Ada salah satu teman gue yang mengaku dia selebgram. Dan kayak dia mengaku hidup dia berubah setelah dia menjadi selebgram. Jadi waktu itu kita pernah nanya sebelum lu kerja seperti ini, lu sekolah di mana? Tadi gue mau nanya gitu kayak sebelum ini lu ngapain gitu, lu di mana gitu kan? Jawabannya, oh gimana sebelum gue jadi selebgram? Jadi maksudnya lu tanya hidup gue sebelum jadi selebgram kayak gitu. Batasnya apa? Jadi kayak gimana ya? Kayak to be personal ya, selebgram adalah sebuah kata-kata yang agak pahit. Alay aja. Agak alay. Bahkan kayak gue Agak kurang kane didengar gitu. Kalau misalnya mungkin makanya gue sering menggunakan kata-kata content creator. Karena influencer juga sebenarnya itu tergantung audience gitu. Lu bisa punya 1 juta audience tapi isinya penghujat semua. Apakah lu menginfluence mereka? Ya not necessarily gitu kan. Menurut gue aja masih kayak minder gitu, kayak gue masih kayak nggak menganggap diri, nggak memproklaim gue sendiri sebagai TikToker gitu loh, meskipun gue ada followers lah. I think ya, pada saat lu meng-self-proclaim diri lu sebagai gue influencer, gue selebgram, itu justru kayak menurunkan value lu. Menurut gue kayak gitu sih. Kan kayak intelektual lu harus menurun. jelasin aja kayak lu tuh. Dan di zaman yang kayak semua orang tuh show off, humility itu jadi sesuatu yang sangat adalah sesuatu yang langka. Iya, jadi langka nggak sih? Jadi wrap up untuk brand, perusahaan, restoran, clothing brand, whatever it is, dan content creator dua-duanya, siapapun yang memulai conversation-nya harus komunikasi dengan baik dan dengan tata krama yang baik dan respectful agar apa? Agar enak juga dilihatnya gitu. Jangan kasar. Oh udah kelar. Gue kira ada lagi. Tadi belum kelar. Gue pikir lu mau nambahin. Oh enggak, gue listening. Jadi jangan sampai yang untung cuma satu bagian doang. Iya. Atau bahkan dua-duanya nggak untung gitu kan? Iya, kalau dua-duanya rugi kan stupid dua-duanya ya. Soin Mahisa sudah selesai berbicara. Mari kita ke tendean Amora. Sampai situ aja kali ya guys. Iya. Terima kasih. See you on the next episode. See you.